Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Lutfiani dari kelas 5 BPAI. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari permasalahan peserta didik, yaitu kurangnya motivasi diri. Nah, salah satu masalah yang paling sering dialami peserta didik adalah kurangnya motivasi diri. Motivasi peserta didik yang rendah ini juga dapat menyebabkan sulitnya untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Kenapa? Karena tidak adanya dorongan internal untuk mencapai hal tersebut. Nah, kurangnya motivasi juga bisa terjadi untuk mata pelajaran tertentu atau seluruh mata pelajaran yang disebabkan berbagai faktor. Sehingga kita perlu mencari tahu apa penyebab yang melatar belakangi hal tersebut. Ada beberapa penyebab faktornya kurang motivasi siswa, yaitu ada seperti kondisi kesehatan mental yang parah, lingkungan rumah yang sangat tidak mendukung, atau adanya situasi stres yang berat. Nah, ada juga lebih menarik perhatian, merasa bosan, tidak menyukai guru mata pelajaran tertentu, dan kesehatan yang tidak baik. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yaitu dengan cara pendekatan krisis dan pendekatan preventif. Jika kurangnya motivasi ini disebabkan oleh faktor yang sangat mendalam seperti kondisi kesehatan mental, terus lingkungan rumah yang sangat tidak mendukung, atau adanya situasi stres yang berat, maka lakukanlah pendekatan krisis. Dalam kasus tersebut, intervensi cepat, dukungan psikologis, dan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan pihak profesional itu mungkin diperlukan. Ada cara-caranya, yaitu langkah-langkah dari pendekatan krisis, yaitu yang pertama, identifikasi masalah yang paling utama, yaitu mencari tahu apakah ada penyebab yang mendalam seperti depresi, tekanan keluarga, trauma, atau bullying yang menyebabkan krisis dalam motivasi belajar. Intervensi ini juga harus segera dilakukan jika ditemukan gejala-gejala seperti stres berat, kecemasan berlebih, atau perasaan putus asa. Yang kedua yaitu intervensi cepat. Setelah masalah diidentifikasi, lakukanlah tindakan cepat seperti konseling intensif dengan konselor sekolah atau psikolog. Jika siswa menghadapi masalah kesehatan mental yang serius, mungkin perlu melibatkan ahli kesehatan mental atau terapis. Nah, selanjutnya itu kolaborasi dengan orang tua dan pihak profesional. Nah, libatkan orang tua dan pihak lain yang relevan seperti psikolog, guru BK, atau yang lainnya untuk bersama-sama mencari solusi. Nah, dukungan keluarga juga sangat penting dalam membantu pemulihan siswa dari situasi krisis. Selanjutnya itu pendampingan khusus. Berikan pendampingan yang lebih intensif seperti memberikan jadwal yang fleksibel, beban belajar yang lebih ringan, atau waktu khusus untuk konseling dan relaksasi bagi peserta didik yang menghadapi masalah motivasi yang serius. Yang kedua yaitu ada pendekatan preventif. Nah, pendekatan preventif ini dilakukan untuk mencegah masalah motivasi siswa berkembang menjadi lebih serius. Misalkan ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, lingkungan belajar yang mendukung. Nah, pastikan kelas menciptakan suasana yang nyaman, menarik, dan menantang siswa. Guru juga harus memahami kebutuhan siswa, memberikan pengajaran yang bervariasi, dan memfasilitasi diskusi serta partisipasi aktif kepada peserta didik. Yang kedua yaitu penyesuaian metode pengajaran. Nah, terapkan metode pengajaran yang interaktif dan sesuai dengan minat siswa. Misalnya, menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik atau proyek yang memungkinkan siswa lebih terlibat secara langsung. Nah, selanjutnya yaitu peran orang tua. Nah, peran orang tua juga penting dari pendekatan preventif. Melibatkan orang tua dalam proses belajar anak melalui komunikasi yang efektif dan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang baik di rumah bagaimana. Selanjutnya, keseimbangan antara akademik dan non-akademik. Berikan peserta didik tersebut kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan non-akademik yang dapat mengurangi stres dan kebosanan.
seperti olahraga, seni, atau kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Nah, itu juga membantu menciptakan keseimbangan dan menghindari kejenuhan dari akademik tersebut. Yang selanjutnya yaitu pemberian penghargaan dan motivasi eksternal. Memberikan penghargaan atau pengakuan atas pencapaian peserta didik juga baik yang besar maupun yang kecil dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Nah, penghargaan bisa juga berupa pujian, sertifikat, atau hadiah simbolis yang memberikan dorongan yang lebih bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu konseling rutin. Guru BK juga dapat melakukan konseling preventif bahkan kepada siswa nih yang terlibat baik-baik saja untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Pendekatan ini juga melibatkan pertemuan rutin dengan siswa untuk memantau kondisi emosional dan motivasi mereka. Nah, pendekatan krisis dan preventif kenapa dianggap lebih tepat digunakan dalam menangani masalah rendahnya motivasi siswa? Kenapa? Karena keduanya menawarkan solusi yang komprehensif dan disesuaikan dengan tingkat keparahan masalah yang dihadapi oleh siswa nih. Nah, pendekatan krisis juga lebih tepat digunakan ketika siswa berada dalam kondisi yang memerlukan perhatian segera. Karena kenapa? Karena respon yang cepat terhadap situasi pendekatan krisis juga memungkinkan penanganan yang cepat dan tepat terhadap masalah yang sudah berada pada tingkat serius. Kayak seperti gangguan kesehatan mental, tekanan keluarga, atau kejadian traumatis yang menyebabkan peserta didik rendahnya motivasi. Itu juga sangat penting untuk mencegah masalah lebih lanjut yang bisa berdampak buruk pada kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Nah, mengapa juga tepat menggabungkan antara pendekatan preventif dan krisis? Kombinasi kedua dari pendekatan ini juga memberikan solusi yang lebih menyeluruh. Untuk pendekatan krisis, untuk situasi mendesak itu kayak untuk menangani masalah yang sudah terjadi secara efektif dan cepat. Dan untuk pendekatan preventif dengan keberlanjutan jangka panjang ini membantu juga nih menciptakan sistem yang mencegah terjadinya di masa mendatang nanti. Dengan demikian kombinasi kedua pendekatan preventif dan pendekatan krisis seringkali cara terbaik untuk mengatasi rendahnya motivasi siswa adalah menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Ketika siswa sudah berada dalam kondisi krisis, intervensi krisis yang sangat penting. Tetapi setelah stabil peserta didik tersebut, pendekatan preventif harus diterapkan untuk mencegah masalah yang serupa terulang kembali. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.